Kalau ketuk umum tentang demokrasi, itu hak paling tinggi itu ada di warga desa sebetulnya. Bagaimana desa itu bisa kemudian terkawal dengan baik kalau informasi selalu tertutup. Pemerintah Desa Soliu, Kecamatan Amfoang Barat Laut Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, menyampaikan laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau IPPD, secara terbuka kepada masyarakat. Selasa tanggal 28 Maret tahun 2023. Laporan IPPD ini disampaikan di masing-masing dusun beserta lampiran realisasi anggaran tahun 2022. Menurut Kepala Desa Soliu, Markus Akulas, laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau IPPD, kami sampaikan secara terbuka, dengan tujuan untuk membangun pendidikan politik kepada masyarakat, agar masyarakat menjadi kritis atas setiap penyelenggaraan pemerintahan desa. Kalau tidak kita lakukan dari sekarang nanti masyarakat tidak bisa kritis. Walaupun masih ada yang belum memahami setiap mata anggaran namun hal ini harus kita buat, dan terbuka dengan masyarakat, sehingga masyarakat sudah menjadi biasa dan tahu secara benar model tata kelola pemerintahan desa. Itu poinnya kata Kades Soliu. Untuk itu, lebih jelasnya dengarkan penjelasan Kepala Desa Soliu, tentang membangun demokrasi di desa, melalui penyampaian setiap kerja pemerintahan desa secara transparan. Kalau ketuk umum tentang demokrasi, itu hak paling tinggi itu ada di warga desa sebetulnya. Bagaimana desa itu bisa kemudian terkawal dengan baik kalau informasi selalu tertutup? Itu susah bisa. Karena itu memang perlu sosialisasi seperti ini supaya orang juga bisa sebagai masyarakat pun dia bisa memahami tentang mata-mata anggaran yang ada. Nah, memang kalau Bapak Edo tadi sampaikan memang betul, kalau kita sodorkan begini ini bingung kita mau bertanya apa. Tapi dengan langkah awal ini saya bisa pastikan bahwa kita akan kemudian menjadi masyarakat yang kritis terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi selepas nanti misalnya masa jabatan saya berakhir, minimal warga desa Soliu punya kekritisan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Itu poin sebetulnya. Bahwa hari ini kita masih gagap gugup untuk menyampaikan terkait dengan anggaran, sebagaimana itu adalah hak kita sebagai warga, itu saya harus maklumi. Karena memang tidak semua warga bisa memahami dengan cermat tentang mata-mata anggaran itu. Dan bahkan Pak RT mungkin dilihat barang mungkin bisa mengerti. Tahu itu anggaran, oh itu hari memang kotor apa kali, terus bertahu untuk anggaran masih 29 juta lebih atau masa 27 juta lebih. Kebutuhan RT hanya berapa? Nah, untuk itu saya harus lakukan ini sebagai pendidikan atau edukasi bagi kita untuk kemudian sebagai warga juga kita bisa mengetahui dengan pasti angka-angka yang ada. Nah, untuk laporan pertanggung ini merupakan rincian yang ada di tembok itu, yang baliho itu. Kalau baliho lebih kacau itu kemudian muat tambah sepotong, dia total berbidang. Nah kalau dia total berbidang, abang tahu di pecahan seperti apa. Itu. Nah, oleh karena itu ini merupakan pecahan atau rincian-rincian dari setiap kegiatan yang telah kita laksanakan. Kalau terkait tentang bagaimana pelaksanaan di lapangan, mungkin misalnya ada hak-hak warga desa yang tidak sampai. Nah, itu momen seperti ini juga menjadi penting disampaikan supaya pendistribusian bantuan kepada warga ke depan itu kami sebagai pemerintah desa bisa lebih cermat dan juga bisa lebih teliti dalam pemberian distribusi hak-hak warga melalui anggaran yang sudah kita tetapkan. Seperti tadi misalnya di dusun 1, mereka tanya itu pembagian pukat itu tidak tepat sasaran.
Dan memang itu saya butuh informasi-informasi itu agar supaya kemudian kita bisa evaluasi. Mumpung tahun 2023 ini kita masih berjalan, kita cepat-cepat tahu pelaksanaan kegiatan kita di tahun 2022 seperti apa. Apakah distribusi pukat yang kemarin juga kita anggarkan itu sudah sesuai atau belum? Kalau belum, berarti kita bisa tahu kira-kira jalan keluarnya untuk kita laksanakan hal yang sama di tahun 2023, kira-kira supaya dia tidak terjadi seperti yang saya sebutkan itu, seperti apa mekanismenya. Kan saya pikir ide-ide ini kan pasti ada di setiap kita yang adalah warga desa, sehingga ini bisa disampaikan kepada kami sebagai pemerintah supaya kita bisa mampu meminimalisir kecolongan-kecolongan kecil yang mungkin saja bisa terjadi.